Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Hari ini Senin 7 November 2022 Jawa Barat. Hari ini kembali hadir menjumpai Anda dengan sejumlah informasi dari Jawa Barat, di antaranya. Gedung Bapelitbang Balai Kota Bandung terbakar. COVID-19 varian baru mengintai. Wagub cek kesiapan Rumah Sakit Cibabat Cimahi. Cegah penyalahgunaan narkotika. 430 pelajar di Cirebon jalani tes urin. Selain 3 berita tersebut, kami juga akan menyampaikan beragam informasi lain dari Jawa Barat bersama saya Hanifah Paramita. Inilah Jawa Barat hari ini selengkapnya. Gedung Bapelitbang di Balai Kota Bandung hangus terbakar siang tadi. Kobaran api yang besar membuat gedung terbakar cepat. Petugas Diskar Kota Bandung pun langsung berjibaku memadamkan kobaran api. Kebakaran besar melanda Balai Kota Bandung, Jalan Wastu Kencana Bandung pada Senin siang. Tiupan angin yang cukup kencang membuat api dengan cepat membakar gedung Bapelitbang di kantor pemerintahan Kota Bandung tersebut terbakar. Sejumlah pegawai Balai Kota yang tengah bekerja langsung menyelamatkan diri. Petugas pemadam kebakaran Kota Bandung yang tiba di lokasi kejadian terus berupaya memadamkan si jago merah. Diduga penyebab kebakaran terjadi akibat percikan api dari atap gedung yang sedang dilakukan reparasi atau perbaikan gedung oleh pekerja. Menurut keterangan Kapolsek Sumur Bandung, Kompol Denny Rahmanto, polisi telah mengamankan 1 orang pekerja dan 3 orang lainnya sedang dalam pencarian. Semuanya ada 4 orang. Sementara gedung terbakar yaitu gedung Bapelitbang. Mobil yang diperbantukan ada 8 mobil pemadam kebakaran. Karena masih perlu beberapa penyelidikan lebih lanjut, diduga karena dari percikan pekerjaan dari atap gedung ini sendiri. Untuk sementara yang kita amankan 1, informasi terakhir ada 4 orang pekerja. Hingga saat ini petugas masih melakukan pendinginan di area sekitar gedung yang terbakar. Diketahui api mulai membesar pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Api diduga akibat kelalaian pekerja yang sedang mengelas di atap gedung Bapelitbang Balai Kota Bandung. Demikian laporkan Arif Budi. Wakil Gubernur UU Ruzanul Ulum mengecek kesiapsiagaan rumah sakit di Bandung Raya dalam mengantisipasi lonjakan kasus COVID varian XBB dan XBC yang mengintai Jawa Barat. Salah satu yang ditinjau Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum dalam kesiapsiagaan penanganan medis yaitu Rumah Sakit Cibabat Cimahi pada Minggu siang. Menurut UU Ruzanul Ulum, lonjakan kasus COVID-19 varian baru XBB dan XBC tidak bisa diprediksi. Untuk itu pihaknya akan selalu menginstruksikan kesiapan dari rumah sakit baik dari segi tenaga kesehatan dan peralatan kesehatan seperti tabung oksigen dan lain-lain. Menurutnya pihaknya sudah mempersiapkan rekayasa birokrasi bila mana ada lonjakan kasus COVID tersebut, pasien harus tertangani. Rumah sakit yang ada di Bandung Raya, yaitu khususnya di Kota Cimahi, dalam menghadapi dan mengantisipasi takut-takut dikhawatirkan melonjak kembali kasus COVID, karena memang itu kan tidak bisa diprediksi, hadirnya juga tiba-tiba. Sedia payung sebelum hujan, kenapa tidak? Tapi bukan berarti kami menantang adanya varian baru, adanya lonjakan. Tapi kesiapan sebagai manusia untuk ikhtiar itu kenapa tidak kita lakukan. COVID-19 varian XBB dan XBC bermutasi dari varian Omikron yang perlu diwaspadai. Sudah 8 kasus varian baru ini masuk ke Indonesia. Dari Kota Bandung, Abi Aditya, TVRI Jawa Barat melaporkan. BNN Kota Cirebon memeriksa urin ratusan siswa di sekolah menengah pertama di Cirebon untuk menjalani tes narkotika. Pemeriksaan urin itu untuk memastikan pelajar bebas dari penyalahgunaan narkotika. Sebanyak 430 siswa kelas 11 di Seman 2 Kota Cirebon menjalani tes narkotika yang digelar pihak sekolah bekerja sama dengan BNN Kota Cirebon.
Sampel urin diambil dan kemudian dites menggunakan alat screening dari BNN untuk mengetahui kandungan urin apakah positif atau negatif dari narkotika. Pemeriksaan urin ini dilakukan bertujuan sebagai deteksi dini untuk meminimalisir dampak buruk penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar serta memastikan pelajar bebas dari narkotika. Di SMA Negeri 2 Kota Cirebon adalah kegiatan rutin tahunan yang tersusun dalam rencana kegiatan anggaran sekolah. Harapannya adalah kita ingin deteksi dini pada anak-anak sekaligus menyampaikan pada masyarakat bahwa anak-anak SMA 2 itu bebas narkoba. Berapa banyak? 432 anak. Jadi ada deg-degan juga kan, soalnya saya kemarin juga sempat mengonsumsi obat buat ngeredain rasa sakit saya, cuman alhamdulillah ternyata berjalan lancar dan di tes urin di sana. Udah tes urin. Hasilnya udah keluar belum? Belum, baru disetorin aja. Dari hasil tes urin yang berlangsung tidak ditemukan satupun pelajar yang mengkonsumsi narkoba. Dari Cirebon, Makmur Hamdallah, TVRI Jawa Barat melaporkan. Kami akan kembali dengan sejumlah informasi lain di antaranya. Menjelang Hari Pahlawan, kiprah milenial Papua terus menguat. Bangun Bumi Cendrawasih di Bandung. Ayo, cegah stunting. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FA. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami. Direktorat Informasi dan Komunikasi Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia menggelar dialog publik dengan tema Menjadi Pahlawan Milenial, Kiprah Generasi Muda Papua Membangun Bumi Cendrawasih di Kota Bandung. Bertempat di Universitas Padjadjaran Kota Bandung, Direktorat Informasi dan Komunikasi Politik, Hukum dan Keamanan RI menggelar diskusi publik bersama para mahasiswa Papua di Kota Bandung Jumat siang. Koordinator Bidang Politik dan Pemerintahan dari Kominfo, Dwi Dianingsih mengatakan bahwa pemerintahan terus mengatensi pembangunan di tanah Papua. Kegiatan diskusi publik yang digelar diharapkan mampu mendorong lebih kuat para milenial Papua untuk membangun bumi cendrawasih. Menurutnya milenial Papua memiliki bakat dan talenta yang tak kalah dari milenial dari wilayah manapun di Indonesia. Hari ini itu terkait dengan pertama kita memperingati Hari Pahlawan 10 November. Nah, kita berharap putra-putri Papua, asli Papua, putra-putri asli Papua itu dapat menjadi pahlawan dalam percepatan pembangunan kesejahteraan Papua dan Papua Barat. Nah, ini pun sesuai dengan instruksi Presiden nomor 9 tahun 2020 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan Papua dan Papua Barat. Itu semua KL terkait, semua KL harus mendukung kegiatan tersebut. Sementara itu, salah satu milenial Papua, Mailani Osok, mengatakan bahwa pergerakan muda-mudi Papua dalam membangun bumi cendrawasih kian masif, sehingga potensi untuk mempercepat pembangunan di tanah Papua akan semakin tinggi. Membangun Papua ke depan, saat ini kita sedang menekankan di pemberdayaan anak muda. Kemudian pengembangan di bidang UMKM, pertanian. Jadi ya gitulah Kak. Kira-kira. Siap, karena ini audiensinya dari mahasiswa. Jadi paling lebih kepada pergerakan anak muda Papua. Kemudian bagaimana menginfluence teman-teman mahasiswa di Bandung untuk membangun daerahnya dimulai dari diri sendiri. Kedepannya kegiatan diskusi publik ini akan digelar di daerah lain seperti Yogyakarta, Solo, Malang, Jayapura, Merauke, dan Sorong. Dari Kota Bandung, Abi Aditya melaporkan. Kenaikan harga kedelai ukuran tahu dan tempe di pasar tradisional Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya diperkecil. Meski belum serempak, harga tahu tempe mulai naik antara Rp500 sampai Rp1.000 per bungkus.
melambung tinggi berimbas terhadap penjualan tahu tempe di Pasar Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Pasokan tahu dan tempe mulai berkurang dari produsen. Banyak produsen yang memangkas jumlah produksi akibat bahan baku kedelai mahal tembus Rp14.000. Selain itu, ukuran tahu dan tempe yang dijual di pedagang menjadi lebih kecil. Meski belum serempak, harga tahu dan tempe mulai naik antara Rp500 sampai Rp1.000 per bungkus. Tempe dengan ukuran harga Rp3.000 kini dijual Rp4.000. Tapi aralit aja nama di aralitan. Jadi lebih kecil. Iya, yang baik. Oh, mohon. Jadi lebih kecil ya, Bu ya. Mohon aralit Pak ya nama. Ariel kan Tapi penjualan malah, Bu. Penjualan malah. Kenapa? Penjualan malah punya alhamdulillah. Laku iya mah. Mudah-mudahan Pembeli mengaku keberatan dengan harga dan ukuran tahu tempe yang terus diperkecil. Mereka berharap harga kedelai kembali normal agar tahu tempe stabil. Sekarang berarti soalnya kan ini makanan sehari-hari, Pak. iya. Teh, harga tempe yang 3.000 sekarang jadi berapa, Teh? Jadi 4.000 ya? 4.000 ya, naik 1.000. Jadi kecil sekarang. Jadi kecil yang 4.000. Saya Ciwinten, kenapa sahur tukang dagang mah? Masyarakat berharap agar pemerintah turut mengendalikan harga kedelai. Dari Kabupaten Tasikmalaya, Yudi Irawan, TVRI Jawa Barat melaporkan. Pemkot Bandung terus berupaya membangun ruang publik, kali ini menata bantaran Sungai Cibodas Antapani menjadi sirkuit mobil RC sebagai bentuk menghadirkan ruang terbuka untuk masyarakat. Inilah sirkuit mobil RC atau Cibodas RC Circuit yang bertempat di Jalan Jejawai, Antapani Kidul, Kota Bandung. Tepatnya berada berdekatan bantaran Sungai Cibodas Antapani. Ini merupakan ruang terbuka baru untuk masyarakat Kota Bandung sehingga dapat menuangkan kreativitasnya lewat mobil RC. Sirkuit mobil RC ini pun diresmikan langsung oleh Wali Kota Bandung, Yana Mulyana. Pihaknya mengapresiasi penambahan ruang terbuka publik baru tersebut. Ia berharap dengan adanya ruang terbuka pasca pandemi COVID-19 dapat menambah indeks kebahagiaan masyarakat. Iya, jadi hari ini alhamdulillah kita buka satu ruang publik lagi yang tematik untuk para penggemar remote control. Mudah-mudahan pasca pandemi COVID-19 tempat ini juga bisa menjadi tempat berkumpulnya komunitas dan mudah-mudahan ada dampak ekonomi juga ya. Nantinya Cibodas RC Circuit ini akan dikelola oleh komunitas RC Jabar sehingga masyarakat umum pun bisa mendaftarkan. Bahkan nantinya akan diadakan lomba RC se-Jawa Barat hingga nasional. Demikian dilaporkan Arif Budi, TVRI Jawa Barat. Beragam informasi lain akan kami hadirkan untuk Anda, usai jeda di antaranya. Ribuan santri ikuti jalan santai di Kabupaten Bandung Barat. Terima kasih Anda masih bersama kami. Ribuan santri se-Kabupaten Bandung Barat mengikuti jalan santai kerukunan antar umat beragama di Kota Baru Parahyangan, Kabupaten Bandung Barat. Kegiatan ini dalam rangka peringatan Hari Santri Nasional tahun 2022. Dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional 2022, ribuan santri se-Kabupaten Bandung Barat mengikuti kegiatan jalan santai kerukunan antar umat beragama yang digelar pengurus cabang Nadatul Ulama dan Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat di Kota Baru Parahyangan. Peserta yang mengikuti kegiatan ini terdiri dari unsur pondok pesantren se-Kabupaten Bandung Barat, ormas Islam, serta forum kerukunan umat beragama. Kegiatan ini pun turut dihadiri Forkopimda Kabupaten Bandung Barat. Kepala Kemendag Kabupaten Bandung Barat, Asep Ismail mengatakan, selain menuntut ilmu agama, para santri memiliki niat untuk merawat negeri dan bangsa, khususnya Kabupaten Bandung Barat dalam menjaga kondusivitas. Ini semuanya untuk apa? Untuk memperlihatkan bahwa santri di Kabupaten Bandung Barat selain belajar kitab kuning dan juga santri di Bandung Barat ini memperlihatkan keterkaitan dengan punya niat untuk merawat negeri, merawat bangsa, merawat Kabupaten Bandung Barat supaya selamanya ada dalam ketenangan, kekondusifan. Dan juga selain untuk menjaga kesehatan, santri pun bisa untuk berolahraga. Alhamdulillah bukan jalan santai saja, tapi kemudian juga melaksanakan Liga Santri.
Asep menghimbau kepada seluruh santri untuk mendoakan para pemimpin di negeri ini serta para ulama agar memberikan rasa aman, damai, dan tentram. Demikian dilaporkan Agung Jaya Permana, TVRI Jawa Barat. Beralih ke informasi lain, Women 20 Presidensi bersama 6 ikatan alumni Perguruan Tinggi Jawa Barat menggelar W20 UMKM Expo di halaman Gedung Sate Kota Bandung yang diikuti sebanyak 200 usaha mikro kecil menengah dari Jawa Barat. Dengan tema Supporting Transformation of SMEs Powered by Women, Disabled and Marginalized into Stronger, Resilient and Export-Ready Industry, digelar dengan tujuan mendukung transformasi UKM berdaya, perempuan disabilitas dan marginal menjadi industri yang lebih kuat. Saat Summit W20 sudah disetujui dan diakui, yang dibanggakan adalah perempuan pedesaan dan disabilitas adalah legasinya. Menurut Hadriani Uli Silalahi, Chairwoman 20 Indonesia, sebenarnya dari W20 itu ada 5 isu prioritas, yaitu diskriminasi inklusif, ekonomi, perempuan pedesaan dan disabilitas, serta isu kesehatan. Dari W20 itu punya 5 isu prioritas. Ya, yang pertama adalah diskriminasi, yang kedua inklusif ekonomi, yang ketiga adalah perempuan pedesaan dan disabilitas, yang keempat adalah mengenai kesehatan. Jadi 4. Jadi yang 2 itu perempuan pedesaan dan disabilitas sudah masuk sekalian. Dan itu sudah dalam summit W20 kemarin itu sudah disetujui dan diakui. Dan yang pertama kali kita bangga itu adalah perempuan pedesaan dan disabilitas, itu adalah legasinya Indonesia, yang dipunyai Indonesia. Dan dalam inklusif ekonomi itu masuk di dalamnya adalah baik sebagai berdiri sendiri, itu adalah UMKM, maupun dalam perempuan pedesaan. Jadi ini adalah UMKM ini merupakan bagian tombak penting tadi seperti dikatakan tadi dari Ibu Sari, bahwa menyatakan dari jumlahnya yang kita kurang lebih 20%, Bu Sari. Jadi itu menandakan bahwa begitu pentingnya, karena ini adalah perempuan adalah menjadi tulang punggung keluarga. Sementara itu, menurut Ketua Ikatan Alumni atau IKA Unpar Ivan Petrus Sadik, W20 UMKM Expo yang digagas oleh 6 ikatan alumni yakni IKA Unpad, ILUNI UI, IKA Unpar, IAITB, HAIPB, dan IKA UPI. Dalam kesempatan ini, IKA Unpar memiliki peran serta dalam Women 20 dan menjadi salah satu pelopor mengentaskan kemiskinan pasca COVID-19. UMKM yang berdaya saing menjadi cikal bakal dalam mengurangi kemiskinan di Republik Indonesia. Saya rasa mengentaskan kemiskinan itu adalah tugas dari semua alumni yang ada di Indonesia. Nah, UMKM yang digagas oleh W20 ini, saya rasa salah satu jalan untuk mengentaskan kemiskinan. Karena apa? Karena dengan usaha-usahanya yang kalau bisa menembus pasar internasional, tentu bisa membuka lapangan pekerjaan dan membuka devisa. Lebih lanjut, ia juga menegaskan para alumni perguruan tinggi memiliki tekad bisa menjadi salah satu sektor penggerak ekonomi dan memberikan wadah bagi para pelaku UMKM. Dari Bandung, Rian Agustian, kontributor TVRI Jawa Barat melaporkan. Ya, Saudara, Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kota Bandung memberikan pembekalan bagi dai dan daiyah sehingga meningkatnya kompetensi dalam menerapkan dakwah yang menyejukkan. Ketua MUI Kota Bandung, Dr. Kiai Haji Miftah Farid memberikan apresiasi tentang pembekalan dai-daiyah yang dilaksanakan Lembaga Dakwah Islam Indonesia DPD-LDII Kota Bandung. Mengingat melalui pembekalan ini, dai-daiyah secara kompetensi dan kualitas akan meningkat, terutama dalam penerapan dan penyampaian dakwah yang menyejukkan. Kiai Haji Miftah Farid mengungkapkan hal penting dalam penyampaian dakwahnya dapat memiliki makna kasih sayang ke seluruh alam, sesuai sunnah Rasul dengan berpedoman pada Al-Quran. Hal yang sangat penting yang diajarkan oleh agama seperti misi Rasulullah, diutus dakwah untuk membawa rahmatan lil kasih sayang bagi seluruh alam. Ucapan, perbuatan, sikap adalah memberikan kenyamanan kepada orang lain tanpa melanggar peraturan-peraturan agama. Jadi mengajak masyarakat menjadi muslim yang baik, menjadi warga negara yang baik, dan senang kepada persaudaraan sebangsa dan setanah air. Tata Sukayat, Ketua Komisi Dakwah MUI Kota Bandung, saat memberikan materi diantaranya menjelaskan tentang metode dalam dakwah yang sejuk
dan menyejukkan sehingga menjadi daya tarik umat. Dakwah itu mengajak kepada kebaikan, berarti juga merubah yang buruk menjadi baik, yang baik menjadi lebih baik. Itu intinya. Dengan cara 3 pendekatan. Yang pertama dengan cara tabligh, yaitu penyampaian pesan keagamaan dengan lisan. Yang bentuknya ada 3. Ada kitabah dengan tulisan, ada hitobah dengan lisan, dan iklam dengan peragaan. Film, sinetron itu bisa menjadi dakwah yang bermasa depan ya. Bersamaan dengan pembekalan Dai-Daiyah, Ketua MUI Kota Bandung, Dr. Kiai Haji Miftah Farid menandatangani prasasti peresmian Masjid Sabilul Mutakin LDI Kota Bandung di Kelurahan Margasari, Kecamatan Buah Batu, Bandung. Demikian laporkan Komarudin dan Ade Edi, TPRI Jawa Barat. Kami akan kembali dengan sejumlah informasi terkait Polprov 14 Jawa Barat, di antaranya Kota Bandung tambah emas dari Loncat Indah. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FA. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Ada pasti di Jawa Barat hari ini, dan kita lanjutkan ke informasi olahraga. Kota Bandung meraih tambahan 2 medali emas dari cabang loncat indah Minggu di kolam renang UPI Bandung. Tambahan 2 emas dari nomor papan 3 meter putra dan menara sinkro putri. Rohmat sebelumnya sukses meraih medali emas pada nomor menara putra. Pada hari kelima pertandingan loncat indah Porprov 14 Jabar, Rohmat kembali berhasil menambah perbendaharaan medali emas pada nomor papan 3 meter. Sementara 1 emas lainnya disumbangkan di nomor menara sinkro melalui Fani Rianti, Aulia Deborah, Niki Mariam. Jangan lihat lawan dulu, jadi kayak fokus dulu ke sama diri sendiri, gimana jangan liatin poin lawan. Harapannya semoga bisa lebih baik ke depannya dari sebelumnya. Total raihan 4 emas, 1 perak, dan 4 perunggu hingga hari kelima tim loncat indah Kota Bandung sudah mencapai target. Masih ada beberapa nomor yang dipertandingkan membuka peluang Kota Bandung menambah perbendaharaan medali emas. Itu sudah merupakan tugas kami, jadi atlet ini sudah melaksanakan dan ibaratnya membuktikan bahwa dia bisa mampu, dan ini kan membuat Bandung ini bangga terhadap mereka. Yang merupakan ini adalah orang-orang terbaik, putra-putri terbaik di Kota Bandung. Kadispora Kota Bandung Edi Marmoto usai mengalungkan medali memberikan apresiasi yang dicapai para atlet akuatik Kota Bandung. Diakui hasil ini merupakan bukti pembinaan atlet berjalan baik tanpa harus melakukan cara-cara instan dengan membeli atlet. Demikian laporkan Komarudin dan Ade Edi, TPRI Jawa Barat. Tim sepak bola putra Kabupaten Bandung berhasil lolos ke babak 8 besar Porprov 14 Jabar setelah mengalahkan Kabupaten Bogor 1-0 pada partai 16 besar yang berlangsung di Stadion Mini Sintetis di Jalak Harupat Minggu petang kemarin. Partai 16 besar Porprov 14 Jawa Barat 2022 antara Kabupaten Bandung kontra Kabupaten Bogor berlangsung sengit sejak menit awal pertandingan. Dengan menggunakan sistem knockout, kedua tim berusaha mencetak gol secepat mungkin. Namun ketatnya permainan membuat gol baru tercipta di akhir babak pertama. Berawal dari tendangan bebas salah seorang pemain Kabupaten Bandung yang membentur tiang gawang, bola pantulannya gagal dihalau dengan sempurna oleh pemain Bogor. Alih-alih mengamankan situasi, tendangan yang dilepaskan malah mengarah ke dalam gawang. 1-0, tuan rumah memimpin. Di babak kedua, tim tamu berusaha mengejar ketertinggalan.
Berkali-kali gawang Kabupaten Bandung diuji lewat tendangan-tendangan keras para pemain Bogor. Tapi hingga akhir laga tidak ada gol pun yang tercipta. Untuk lolos ke 8 besar kami sudah menyiapkan strategi yang mana draw kita dengan Bekasi, mungkin saya akan menyiapkan lagi strategi yang lebih untuk memenangkan pertandingan lawan Kabupaten Bekasi. Kalau pertandingan tadi evaluasinya gimana Pak? Evaluasi untuk pertandingan tadi kebetulan ini kan yang turun kita cadangan, yang inti sakit 5 orang. Ini sebenarnya cadangan semua. Tapi alhamdulillah berkat semangat mereka, support yang sangat tinggi buat kami sebagai jajaran pelatih, alhamdulillah kita bisa memenangkan pertandingan lawan Kabupaten Bogor. Di babak 8 besar, Kabupaten Bandung akan berhadapan dengan Kota Bekasi pada hari Rabu mendatang di lokasi yang sama. Demikian dilaporkan Ahmad Wirahadi dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Tim Binaraga Kota Bandung keluar sebagai juara umum Porprov 14 Jawa Barat. Kota Bandung merebut total 2 medali emas, 2 perak, dan 2 perunggu. Pelaksanaan cabang olahraga Binaraga Porprov 14 Jawa Barat berakhir Sabtu kemarin di Balarea Convention Hall BTC Fashion Mall, Kota Bandung. 5 medali yang diperebutkan di hari kedua tersebar merata ke 5 kota kabupaten. Di kelas 80 kg, medali emas direbut Atang Effendi dari Kabupaten Tasik. Kelas 85 kg, medali emas diraih atlet Kota Bandung, Yohanes. 3 kelas lainnya yakni kelas 90, 95, dan 95 kg plus, medali emas diberikan kepada M. Azril Ilham Kota Bekasi, Willy Ramadita Kabupaten Bogor, dan Eko Pambudi Kabupaten Subang. Keluar sebagai juara umum yaitu kontingen Kota Bandung. Dari 10 kelas yang dipertandingkan, binaragawan Kota Bandung berhasil mengumpulkan 2 medali emas, 2 perak, dan 2 medali perunggu. Medali emas pertama direbut oleh Roni di kelas 60 kg, emas berikutnya oleh Yohanes kelas 85 kg. 2 medali perak diperoleh Yana Riana Putra dari kelas 80 kg dan Rangga Satria Wijaya kelas 95 kg. Medali perunggu diraih Anton kelas 65 kg dan Satria Dewandi kelas 90 kg. Peringkat kedua klasemen akhir ditempati kontingen Kabupaten Bandung dengan perolehan 1 emas dan 2 perak. Medali emas dihasilkan Andri Serat di kelas 65 kg. Sedangkan 2 medali perak disumbangkan Ahmad Rifai kelas 75 kg dan Ali Karan kelas 85 kg. Menyusul posisi 3 klasemen akhir yaitu kontingen Kabupaten Bekasi dengan 1 emas, 1 perak, dan 1 perunggu. Binaragawan Iman Setiaman meraih medali emas kelas 75 kg, perak dan perunggu masing-masing Iwan Setiawan kelas 70 kg dan Yohan Asikin dari kelas 95 kg. Demikian laporkan Ahmad Wirahadi. Dan saudara, berikut informasi perakiraan cuaca dari BMKG. Informasi perakiraan cuaca tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Hanifah Paramita mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.